Shalom Bapak Ibu. Seperti biasa mari berbagi sukacita, beri salam kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu. Puji Tuhan, kita sudah ada di minggu kedua masa Adventus, ditandai dengan 2 lilin yang dinyalakan, lalu pohon Natal dengan riasan sederhana mulai ditampilkan. Minggu depan mulai ditambah riasnya, hiasannya hingga memasuki minggu 4 full. Tanggal 24 malam kita menyalakan lampunya dan seterusnya. Saya lagi penasaran ada ke jemaat yang bisa berkreasi untuk menghadirkan kandang sebagai simbol Natal. Pasti akan muncul minggu depan ya, ada yang tergerak luar biasa. Kandang, kemarin saya mimpin Natal di Pondok Kopi, ada kandang bagus banget secara visual, simbol. Inilah yang akan kamu jumpai, seorang bayi yang terbaring dalam kandang dibungkus dengan lampin dan dalam pelungan. 3 simbol yang muncul. Baik Bapak Ibu, tolong lihat teks kita. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, tentang alamat surat ini dituju. Itu disebut begini: kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya. Ada 2 penafsiran tentang ibu ini. Kuria, apakah berarti ibu personal? Terjemahan bebasnya nyonya. Apakah seorang perempuankah yang dimaksud? Lalu tafsiran kedua adalah jemaat di berbagai tempat yang anak-anaknya adalah warga jemaat. Yang pertama itu ibu dalam pengertian sebenarnya, yang anak-anaknya adalah saudara bersaudara, atau ibu dalam pengertian simbolis tentang gereja, lalu anak-anaknya adalah warga gerejanya. Ini masih belum ada pemahaman yang sama dari para penafsir, namun kecenderungan adalah menerima 2 pemahaman, bahwa ibu juga bisa dimaksud seperti itu, atau warga jemaat, terutama merujuk ayat 9, 10, 11 tentang penyesatan. Maka fungsi ibu adalah menasihati, atau fungsi gereja sebagai ibu mengawal ajaran benar agar tidak tersesat. Ini hal yang pertama Bapak Ibu. Lalu yang kedua mari kita lihat. Intinya ada di ayat 4 sampai ayat 6 yang kita baca. Dia sangat bersuka cita Yohanes karena mendapati bahwa separuh, tolong garis bawahi kata separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Alasan inilah yang menyebut para penafsir mengatakan kemungkinan ini bukan ibu beneran, tapi ini adalah gereja, yaitu separuh anak-anaknya, sebagian warganya tetap taat pada kebenaran, sebagian lagi tidak. Dan biasanya begitu toh, di gereja ada yang benar-benar full taat dalam kebenaran, ada juga tidak. Tapi juga bisa berarti nasihat seorang ibu ada yang didengar oleh anak-anak seluruh, ada sebagian anak-anak tidak menaati. Apapun itu Bapak Ibu, ini menunjuk tentang perilaku hidup yang mencerminkan hal yang real terjadi, bahwa biasanya ada yang menerima ajaran dan didikan, tapi biasanya juga ada yang mengesampingkan dan lalai melakukan. Apakah kebenaran yang dimaksud? Kita temukan pada ayatnya yang ke-6. Dia bilang begini di ayat yang ke-5. Bukan hal yang baru, perintah kebenaran ini saya mau sampaikan. Ini bukan hal yang baru. Ini sudah engkau dengar dari Bapa. Ini sudah kau dengar dari pengajaran-pengajaran sebelumnya. Apakah itu? Ayat 6. Perintah untuk saling mengasihi. Dari kata agapao, mengasihi. Dari kata benda agape yang berarti kasih. Yang secara literal agapao berarti memberi diri. Memberi diri kepada sesama atau orang lain. Dan kata Yohanes, ini menarik loh Bapak Ibu. Jika engkau mengasihi
engkau mengerjakan perintah Allah. Dan perintah Allah itu cuma satu, yaitu tentang kasih. Lalu Bapak Ibu mulai ingat apa kata Tuhan Yesus tentang perintah utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama. Konsep menariknya adalah jika engkau sungguh-sungguh melakukan perintahku, maka engkau akan mengasihi. Perintahnya cuma satu, yaitu mengasihi. Dan mengasihi yang dimaksud adalah mengasihi Allah, juga mengasihi sesama. Ini catatan kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, apakah mengasihi itu? Atau apakah kasih itu? Saya ingin menunjukkan yang sudah saudara sering baca, 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayat 7. Saking sering, terlalu sering kita baca hingga kita anggap ini biasa. Tapi saya mau tunjukkan ini luar biasa. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 itu mendefinisikan apa sih itu mengasihi, apa sih itu kasih, apa sih pengejawantahan dari agape atau agapau itu? Apakah itu? Lihat ya, 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, perhatikan. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Lihat ayat 6 masih ada lagi. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saudara tangkap? Kasih bukan soal sisi emosi atau perasaan. Ya ampun. Kasih bukan cuma bilang I love you bertubi-tubi, enggak. Aku sayang kamu, oh enggak. Kulitnya pun enggak dapat pengertian tentang kasih itu. Tapi kasih ternyata tindakan, perbuatan, action. Coba lihat, begitu banyak kata kerja yang muncul dari ayat 4 sampai ayat yang ke-7 1 Korintus 13. Umumnya kita bicara kasih berarti menyayangi. Mengasihi, pokoknya jangan marah-marah. Kecil Bapak Ibu, ketika baca 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 mengajarkan sesuatu yang dahsyat, bahwa kasih bukan hanya bermain di wilayah emosional, perasaan ataupun logika berpikir, tapi kasih sangat nyata bermain di wilayah tindakan dan perbuatan. Contoh, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, ini dia, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Berapa banyak orang gak saling ngomong, 1 tahun nanti Natal baru bisa cipika-cipiki. Ternyata mengasihi gak nyimpan kesalahan orang. Coba lihat, action banget. Tidak bicara cuma wilayah rasa. Dan dari dulu kita hanya menggemborkan, marilah mengasihi, itu doang. Padahal wow, tindakannya harus sangat kelihatan. Tindakannya mestinya terlihat nyata. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita. Tema yang diangkat adalah gereja yang peka dalam menyikapi masalah sosial. Bapak Ibu, saya kira kalau bicara soal kasih, maka tindakan yang nyata akan menyebut itu kasih. Kalau cuma sampai pada kata dan rasa, itu belum kasih. Sebab lonceng hanya disebut lonceng, tadi saya bilang di GTC, lonceng hanya disebut lonceng ketika didentangkan. Kalau itu barang cuma tergantung begitu, saya yakin nggak didefinisikan lonceng. Apa itu? Nggak tahu, pokoknya bulatan ada ini yang tergantung di situ. Tapi ketika disebut lonceng ketika didentangkan. Lagu hanya disebut lagu ketika mulai dinyanyikan. Kalau enggak itu cuma tulisan angka-angka dengan hal-hal yang tidak kita mengerti, garis dua dan sebagainya, hanya itu. Tapi ketika dinyanyikan, oh ini lagu. Kasih hanya mungkin disebut kasih ketika dikerjakan, ketika dibuat, ketika dilakukan. Di minggu Advent ini
kita mendapat berbagai berita buruk tentang kondisi negeri dan Indonesia, bahkan belahan dunia manapun, ketika berbagai bencana mulai ada dan terjadi. Kita digerakkan untuk ditantang ketika Tuhan dengan sengaja dalam tanda kutip, seizin Tuhan memberi peluang kepada kita, saatnya bagi gereja untuk mengulurkan tangan. Kemarin kita punya pundi khusus, mana Ibu Bendahara di belakang, puji Tuhan, khusus untuk bantuan bencana alam yang kemarin kita kumpulkan, puji Tuhan, cukup besar. Dan kita sedang bergerak bersama untuk menyambungkan bantuan ini terpusat ke Majelis Sinode GPIB, agar kemudian bantuan ini bisa diteruskan kepada mereka yang membutuhkan. Bagi saya, yang Bapak Ibu lakukan kemarin, tanpa ngomong, cuma maju ke depan lalu menaruh sesuatu, saya sebut itu mengasihi. Atau ketika meja putih yang kelihatannya baru beberapa bagian yang tertera di situ, dan minggu depan mulai bertumpuk luar biasa dan tidak bisa ditampung, dan hingga kemudian panitia menaruhnya di belakang. Bagi saya itu bentuk saudara mengatakan, aku mengasihi. Sebab mengasihi bukan soal rasa dan kata, tapi perbuatan nyata. Ini Bapak Ibu udah tahu kan, nanti baca di warta itu fungsinya apa. Saya baru pertama kali masuk dan baca dan mendapatkan pemahaman, oh wow, meja putih fungsinya apa. Oh luar biasa, itu diakonia, untuk menopang dan membantu orang lain. Bagi saya, kasih yang sesungguhnya terlihat nyata. Terakhir yang ketiga, si kecilnya nggak ada. Sebentar, saya bacakan namanya. Yang tadi udah mulai ikut-ikut nyanyi dia. Eluna Valeska Abigail Rumbun. Sebentar akan dimeteraikan dalam perjanjian keselamatan antara Allah dan pribadinya melalui sakramen baptisan. Oh ada di belakang. Itu ya, bukan ya? Oh, lain lagi. Yang di belakang itu Pak Jerry bukan ya? Oh, bukan baju putih. Oh, dia baju putih tadi. Sangat mudah mengajarkan kebenaran jika itu dibuat dengan perbuatan dan menjadi teladan. Mama Papa bersama 2 keluarga sebentar, Bapak Ibu ada 3 keluarga yang akan berdiri sebentar dan mengambil alih janji anak karunia ini dengan mengatakan ya dengan segenap hati. Mereka punya tanggung jawab bukan hanya membawa anak ini dibaptis, tapi mengerjakan kebenaran yang Tuhan mau, yaitu mengerjakan kasih melalui didikan dan pengajaran. Dan pengajaran yang paling tepat dilakukan orang tua kepada anak-anak, bukan hanya ngomong, tetapi menjadi teladan lewat perbuatan yang nyata. Suatu kali, ini bukan kisah nyata. Kalau saya sudah bilang suatu kali, itu berarti bukan kisah nyata ya. Ada pendeta kesian, bukan pendeta Nyoman ini, pendeta yang kelelahan, jadi dia istirahat di pastori. Sekitar pukul 4 sore dia mulai istirahat karena jam 6 ada pelayanan. Lagi asik-asik ketidur, tiba-tiba istrinya bangunkan dan bilang, ada tamu di rumah. Ada si kecil datang. Kecil? Iya, anak-anak datang. Oh ya? Ternyata datang anak berumur 7 tahun. Sebut saja namanya Andi. Saya nggak tahu pakai sebut namanya siapa. Nggak mungkin Eluna ya. Eluna baru berapa bulan. 7 tahun. Si Andi ini datang. Pendeta dalam keadaan ngantuk, cuma cuci muka cepat-cepat. Loh nak, kenapa? Pas ditanya kenapa Bapak Ibu, si anak 7 tahun yang bertamu ke pendeta sore-sore ini tiba-tiba nangis. Nangisnya itu terisak-isak, nggak ada suara tapi, wah kenapa sayang? Kenapa nak? Pak Pendeta tolong ke rumah. Ada yang sakit. Oh, Papa? Bukan. Mama? Bukan. Terus siapa? Ke rumah nak, ada yang sakit. Sambil nangis. Jadi pendeta itu cepat-cepat ganti baju, lalu dengan semangat melayani berangkat
berangkat ke rumah si Andi ini, umur 7 tahun ini. Pas sampai di teras, di mana nak? Di sini? Bukan, masuk ke ruang tamu. Bukan Pak Pendeta, ke dalam lagi. Oh, berarti ke ruang keluarga. Di mana nak? Enggak Pak Pendeta, di belakang lagi. Sampai ke dapur, sini kan nak? Enggak. Loh, mama papa mana? Ada pergi. Terus siapa yang sakit? Di belakang Pak Pendeta, dibawalah ke belakang. Bapak Ibu tahu yang sakit? Bleki. Di situ kasihan anjing kecil lagi sakit. Sudah 2 hari nggak mau makan, muntah-muntah terus Pak Pendeta. Ya ampun, Bapak Ibu bisa bayangkan, dia lagi tidur nyenyak, lalu tiba-tiba baterainya langsung serong naik karena mau melayani. Dan dalam semangat melayani ternyata mendoakan orang sakit, bukan orang yang sakit, tapi si Bleki yang sakit. Jadi sambil ogah-ogahan, sedikit kecewa, sudahlah, dia sembarang berdoa. Dia tumpang tangan, dia bilang begini, Bleki, kalau mau hidup sembuhlah, kalau mau mati sakitlah, amin. Anak kecil gak ngerti isi doa itu, padahal itu cuma sembarang doang. Tapi tahukah saudara, Tuhan bekerja melalui iman si anak ini yang meyakini doa pendetanya yang sambarang-sambarang itu, karena udah malas banget harus mendoakan binatang lagi. 2 hari kemudian Blekinya sembuh loh. Saya yakin bukan karena doa pendetanya itu, tapi karena iman si anak ini. Lalu kemudian semangat 45 pagi-pagi sekitar pukul 6 itu mendekati pukul 7, ini anak ini sudah datang lagi bertamu mau menyampaikan kabar gembira, saking senangnya. Dia bawa itu Bleki, dia bawa. Tapi dia ketok-ketok nggak dibuka pintu, ketok-ketok nggak dibuka pintu, karena dia akrab dengan keluarga pendeta ini, dia putar belakang. Pas putar belakang dapur terbuka. Kebenaran istrinya Pak Pendeta tidak ada, mungkin ke pasar, dia terus masuk. Pendeta, oh pendeta, dia cari pendeta sambil gendong ini Bleki. Pendeta nggak keluar. Pas dia agak masuk ke dalam, dia intip di kamar. Ya ampun, Pak Pendeta masih tidur, jam 6, setengah 7 masih tidur. Tapi kondisi tidur selimut tuh sampai di leher. Tangannya keluar begini, sambil begini-begini. Oh pendeta lagi sakit kali. Pendeta kaget dia bangun, kenapa nak? Bleki sudah sembuh, puji Tuhan Bleki sudah sembuh. Pendeta, what? Sembuh? Wow, dia juga nggak nyangka doa begitu bisa mujarab. Pak Pendeta kenapa? Aduh, pendeta anak, Pak Pendeta lagi sakit. Oh, Pak Pendeta mau saya doakan? Saudara tangkap maksud saya, mau arah kemana? Dia ikut gayanya pendeta, dia tumpang tangan di jidatnya Pak Pendeta. Siapa nggak senang didoakan? Pendeta sekalipun ketika ada orang yang mau doakan, wah dia sukacita sekali. Sambil pegang selimut dia tutup mata. Lalu kemudian Andi mulai tumpang tangan dan bilang, pendeta, kalau mau hidup sembuhlah, kalau mau mati sakitlah, amin. Dia buka mata mau marah, tapi dia ingat bahwa itu dia punya ucapan kemarin. Jadi teladan. Saya mau bilang begini kepada Bapak Ibu. Teladan. Orang tua, teladan. Mengajarkan kebenaran tentang kasih, acap kali enggak harus diomongkan. Tapi perilaku dan tindakan kita menjadi teladan. Dan orang di luar sana akan tertarik mengenal Tuhanmu. Turun-temurunmu melihat tentang kuasa Tuhan melalui perbuatanmu yang mengasihi. Jadi bagi saya, selamat mengasihi bukan hanya lewat perkataan, tapi kasihilah dengan tindakan nyata. Tuhan berkati Bapak Ibu, haleluya, amin.